Ngorban itu hukumnya sunnah. Asal hukumnya adalah sunnah ngorban itu. Tetapi dia bisa menjadi wajib kalau orang itu bernazar. Di korban niki ada korban sunnah, korban wajib. Korban wajib adalah korban nazar. Contohnya niki, kalau saya sembuh dari sakit ini, besok tahun depan saya akan berkorban. Okay? Nah, kalau saya lulus di dalam cita-cita saya, misalnya jadi nabi, ngelamar jadi nabi, misalnya. Kalau saya lulus jadi polisi, saya akan korban. Nah, niki maka wajib bagi dia untuk berkorban. Dengan apa? Kalau dia umum ucapannya, saya berkorban, boleh dia berkorban dengan sapi, dengan kerbau, atau dengan onta, atau dengan kambing, bebek, boleh. Tetapi kalau dia menyebut ngorban dengan 3 ekor atau 2 ekor kambing, maka harus sesuai dengan yang dia sebut. Okay? Bagaimana kalau orang niki setelah dia bernazar, ya, setelah dia bernazar kemudian lulus, setelah lulus misalnya tidak ada, dia meninggal misalnya, okay? Maka dia menjadi hutang dia kepada Allah. Kalau nazar itu hutang kepada Allah yang harus digantikan oleh keluarganya. Sama seperti sholat digantikan fidyahnya oleh keluarganya. Jadi asal udhiyah ini adalah sunnah. Sunnah niki artinya ma'talabahu syari' talaban ghairu jazim. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat tetapi perintahnya tidak mengikat, artinya keras ikatannya begitu. Nah, niki artinya sunnah. Kemudian adapun napiara niki yang dipakai untuk berkorban niki, adalah dari binatang ternak. Mulai dari onta, kemudian napiara niki sapi, kerbau, kuda, kemudian juga kambing, binatang ternak, ya, itu boleh. Ada juga hadis, ya, hadis yang yang menjelaskan tentang fadilah orang pergi Jumat. Hadis ada sahih di Sahih Bukhari ada. Lu bisa cari di Sahih Bukhari jilid pertama. Ini juga senang. Siapa yang datang pada hari Jumat jam pertama, paling garun datang, pakaan nama napiara dhaha bi ibil. Pakaan nama dhaha bil ibil. Puncak yang paling tinggi itu. Pakaan nama dhaha bil binaqah. Siapa yang napiara niki datang ke hari Jumat pada jam pertama, maka dia dapat pahala seperti orang yang berkorban dengan onta. Ibil-ibil dengan onta. Siapa yang datang pada jam kedua, ya, maka dia dapat pahala seperti orang yang berkorban dengan sapi. Siapa yang datang kemudian hari Jumat ini datang di Jumat, ya, pada jam ketiga artinya, ya kita tahu lah, misalnya sopo bubuk niki biasanya orang pertama datang niki jam siwa niki jam pertama, kemudian jam berikutnya itu disebut niki. Kemudian siapa yang datang pada jam keempat, kelima disebut oleh Nabi SAW. Hadis itu seperti orang korban dengan kambing, terus berkorban dengan ayam, mau sampai berkorban dengan baydah, itu dengan telur. Nah, niki hadis niki berbicara tentang fadilah. Dia tidak bicara tentang hukum, ya. Tentang fadilah. Fadilah kalau kita datang pada jam pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Bukan berarti kemudian boleh kita berkorban kado manuk misalnya, berkorban kado telur misalnya. Maksudnya fadilahnya, fadilahnya. Tapi Imam Abdullah bin Abbas mengatakan boleh kita berkorban dengan ayam, manuk sawung, boleh. Itu tapi pendapatnya beliau, tidak muqarrar dalam mazhab, itu hanya pendapatnya beliau. Oke, niki kemudian peruntukan itu. Kalau napiran niki onta, kemudian sapi, kerbau niki 1 untuk 7 orang. Kemudian kalau kambing
satu kambing untuk Satu orang, baik kambing jantan atau betina. Diutamakan yang jantan, ya. Unta mama, sapi mama, bebek mama, mama dah je, ya. Baru yang betina. Kenapa? Karena betina itu kan bisa melahirkan. Ya, kamu lebih nina jadi narak anak malik, ya. Istina kan narak anak malik. Nah, sehingga diutamakan yang kejantan. Tapi kalau pun tidak ada yang jantan, boleh juga dengan yang betina. Kemudian peruntukan niki sifatnya normativitas syariat. Normativitas syariat artinya bahwa orang secara syariat itu sapi atau onta itu 7 orang yang bisa ikut di sana. Misal jadi ngumpulan, misal sapi gaji itu juta, ngumpulan gaji lebih itu sejuta. Nah, tiap orang ini baik dia bernazar atau sebagian bernazar atau kemudian semuanya tidak bernazar, itu cukup 1 ekor nike mewakili masuk di sana 7 orang. 7 orang. Nah, bagaimana kalau piara niki di sekolah-sekolah atau mungkin di arisan-arisan, di alam-alam majelis-majelis, kadang-kadang jeluet, oke? Nah, ngumpulan misal pada 100, so anak-anak sekolah ngumpul pada satu sekelas misal, oke? Hanya terung dasar, mau bebek misal 2, misal ini kan, atau kemudian boleh enggak itu? Termasuk enggak dia menjadi udhiyah atau menjadi orang itu menjadi ibadah korban. Dia menjadi korban, tetapi tidak terhitung sebagai syariat. Pahalanya adalah pahala sedekah biasa. Pahalanya pahala sedekah, ya. Jadi pahalanya pahala sedekah, ya. Karena peruntukannya ini. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan berdasarkan hadis Nabi bahwa Nabi SAW berkorban ini 63 ekor kambing Nabi sendiri yang menyembelihnya. Masa Nabi ini gorong sak 6 biasa telur niki sendirian. Kemudian Nabi mengatakan hadhihi ummati, inilah untuk umatku. Bira-bira umat Nabi Muhammad niki. Dari zaman beliau sampai kiamat. Okay? Sudah kita dikorbankan. Ya, Nabi berkorban untuk umat. Nah, tentu niki adalah maqam fadilah. Artinya maqam fadilah niki bahwa begitu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang bagaimana berbagi kepada orang lain. Niki diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita berbagi kepada orang lain. Kemudian berikutnya adalah menjadi syarat binatang-binatang yang akan atau ternak yang boleh ini tentu dari usia. Okay. Usianya misalnya kalau onta sapi niki usia 4 masuk 5, namun bebek usia 2 masuk 3 atau 1 masuk 2. Tergantung jenis bebek. Makanya di sini disebut ada namanya jaza, ada namanya dha'an, ada namanya maiz. Nah, niki jenis bebek niki, ada bebek kacangan lain, bebek napiaran domba lain, kibas lain, barang niki. Jadi akan kodean aku yang jenis bebek niki belian, ya, bebek model dia belian perawakan, gitu kan, kodean. Nah, niki terkait dengan hal itu. Kemudian sapi misalnya dapat 2 tahun masuk ke tahun ke-3. Ini sah dia untuk naperan untuk dia disembelih sebagai kurban. Kemudian berikutnya bahwa kambing-kambing atau ternak-ternak niki adalah tidak cacat. Misalnya di sini kalau disebut arba'un la tujzi'u fi dhahaya, 4 yang tidak sah untuk dijadikan kurban. Al-awraq, okay. Jadi niki yang negara niki yang bahasa kita niki dia mata sebelah. Kemudian juga yang cincang. Kemudian yang sakit, okay.
sakit niki artinya termasuk juga istilahnya sapi gila gitu ya. Sapi gila dengan manusia doang jogan atau sapi jogan. Jadi itu juga tidak boleh terlalu ajfa, ya. Ajfa niki artinya yang terlalu kurus, payah lalu, itu juga tidak sah. Payah niki karena dia sakit misalnya, itu tidak sah menjadikan nabiaran kurban. Sebenarnya niki adalah kembali keberterimaan orang yang akan menerimanya. Artinya dengan menerima, sehingga Nabi SAW suruh kita untuk berkorban itu paling seolah karena kita yang akan memberikan kepada orang. Jadi dengan karena ada dengan separuh dene terima dalam tahun ini bebek ini ya barangno ya jogang-jogangan bebek ini takut dengan nerima loh ditang lontok cok kita lawan jadi ada rasa untuk Yesus sesuai dikatin ya kurang keberterimaan dalam hati. Kemudian juga yang terpotong uzun dan ganaknya, ekornya dan telinganya. Kemudian juga yang setebangkok, al-khosi, wa maksurul qarn. Kemudian pola napiaran ini, pola tangge. Niki semuanya ada hal-hal niki juga kembali kepada apa yang disampaikan oleh Nabi bahwa nanti pada hari kiamat orang yang berkorban itu juga akan menunggang ternak yang dia korban. Namun korban bebek, besok di akhirat akan ditunggang bebek, kemudian sapi, kemudian unta, barang niki. Ya, kalau dia melihat di sini sebagai spirit saja, bukan berarti kemudian di akhirat memang ya tertunggang tidak, tapi pahalanya, pahalanya. Tapi Nabi kan begini modalnya, dia beda antara Rasulullah dengan orang-orang yang hidup pada zaman itu. Nabi niki adalah manusia super. Dia sudah Isra, sudah Mi'raj, dia sudah melihat alam semesta Nabi SAW. Jadi membahasakan sesuatu kepada orang yang baru saja keluar dari kejahilan itu tidak mudah, tidak gampang. Sehingga memilih hadis-hadis itu dipilih menggunakan kosa-kosa kata yang akrab dengan para peradaban pada zaman seharian mereka. Tidak mungkin Nabi akan menyampaikan dengan sistem online, bicara tentang antariksa. Padahal Nabi sudah tahu nih, sudah tahu. Nabi belum orang mengenal antariksa, Nabi sudah berangkat, dia sudah lihat seluruhnya sudah dilihatkan oleh Allah SWT. Sehingga Nabi selalu menggunakan kosakata pilihan sesuai dengan peradabannya. Sehingga misalnya Nabi mengatakan siapa yang berkorban dengan kambing maka nanti di akhirat yang tunggang bebek berarti. Jadi peradaban berpikir zaman itu, oh bebek berarti sesolok berarti bebek kemudian sapi berbiru dan tunggang sapi gila misalnya akhirat selaku rodok enggak berarti hal begitu. Nah, sehingga Nabi SAW menyampaikan, tetapi maknanya sebenarnya bukan kemudian betul kita nunggang sapi, tidak seperti itu. Tapi pahala itu saja sulit disampaikan oleh Nabi. Bagaimana menyampaikan kata pahala pada zaman itu, pada zaman peradaban baca tulis itu masih terbatas. Baca tulis itu sangat terbatas. Bagaimana menyampaikan tentang transformasi peradaban? Tidak mungkin. Sehingga disampaikanlah bahwa surga itu mengalir air di bawahnya ada kebun, ada langsung berpikir mai demen tak berendam, demen dia ngono, demen seperti itu model berpikirnya memang Al-Quran seperti itu. Tapi seperti apa nanti di sana di akhirat? Betul dia ada air betul, tapi hakikatnya Allah. Sampai di surat Muhammad pun dijelaskan bahwa di sana ada beberapa sungai. Ada sungai dari madu. Jangan harapkan di depan bisnis kan? Depan bisnis. Akhirnya begitu disampaikan madu. Sungai dari madu. Luar biasa. Kemudian sungai dari susu. Dengan harapan juga senang bisnis susu. Karena napiaran ini susu onta.
sungai dari susu. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah kayak pulau Kesami misal. Amun kita bicara tentang nanti orang misal sepotong mungkin dua emas sepotong, oke? Umumnya mungkin. Saya baca selawat ini 1000 kali, oke? Pedas warna emas ya jodoh nama sekolah. Pedas warna emas. Karena saus Fajuan. rembi jadi dia terus meneruskan. Jadi seperti itu narasi-narasi yang membuat orang menjadi terspirit ya spirit seperti itu. Tapi seperti apa hakikatnya Allah kita tidak tahu. Kemudian ada juga dari Khamar sungai dari Khamar. Allah. Dengan Arab kan memang Demen. zaman jahiliyah kan bos lagi. Demen bos, demen. Berarti yang mau tambah selat. Sekarang kita meninggalkan praktek-praktek mabuk karena kita masuk Islam. Ternyata era Mau. mau. Mau bahasa Sasak, memang nenek tahu dari itu lah berarti kita tahu kembali seperti itu bahasanya. Itu bahasa. Nah orang kemudian juga air yang ada juga air yang sangat jernih sekali, Ya berarti kita berpikir di alam Jazirah Arab yang tidak ada ini, tidak ada ini, Gersang. tidak ada ini. Kemudian kalian sangat jernih, sangat bahasa baru. Anda tak penting wirid misalnya, wirid saya baca wirid saat ini Bapak Ibu rahimahumullah. 1000 kali baca wirid sambil puasa 40 jelo bayar. 40 jelo puasa tetap baca wirid niki selong-selong berbedelan kayak kan di bawah galon. Nih boleh dengan 1000, 2000 bayar. Bu orang 40 jelo. Coba nanti mau terlalu jadi TKW, Jepang, Korea, Saudi. Biar terlelah begawi ya, namun tak jadi lelah. Oh nih betul coba nih gitu. Jadi seperti itu narasi-narasi yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah kemudian baru dimasukkan tentang iman, baru dimasukkan tentang ini, dimasukkan seperti ini. Itulah. Jadi teknik komunikasi disampaikan untuk membuat orang jadi cepat paham. Jadi dia sapalang elong, kemudian saconga, kemudian sadempang. Nah, dia korban. Dan dia yang donggang memang mau dempang pun. Berbeda lain model penyampaian. Jadi seingat bebas tahun, bebas sekolah. Padahal tujuan sesungguhnya juga adalah biar penerima, orang yang menerima dari korban itu mayyidam. Bebek goreng lawan dan jadi keluar lawan. Jadi terobsesi lah dengan model-model seperti itu. Kemudian bebek otak bantok itu juga tidak sah. Ya. Semai bangkol nih, ini berdana layak. Papu nanti, wah morban dari bebek otak bantok. Jangan sampai seperti itu. Kemudian waktu dzabah, waktu orang menyembelih itu adalah dari selesai sholat Id sampai terakhir hari tasyrik. Tasyrik hari besok ini ya, tanggal 11, 12, 13. Nah makin ini masih kita disunahkan baca takbir masih sampai sekarang. Takbir kemudian sampai dengan tanggal 13. Jadi sampai sebelum maghrib asar. Sampai besok hari Senin. Cuma jarang ada takbir. Padahal sunnah sekali ini. Takbir nabiaran borsal kepada Idul Adha ini itu sangat disunahkan. Jadi selesai sholat. Kebiasaan ini yang tetap sholat. Tetap luar biasa harus tetap di nabiaran ini tetap dilaksanakan. Kemudian berhenti jalan berbogoro. Nah ini juga ada. Oke, pertama disebut Bismillah, yustahabu inda dzalika khamsatu asya. Baca Bismillah, tasmiyah Bismillah, basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca shalawat
Istiqbalul menghadap kiblat. Saya menghadap kiblat niki dzabihah. Sate gorok niki dia nak perintah ke kiblat. Manuk bisa ada kiblat. Kalau masih ada kiblat manuk kiblat berarti tidak tahu. Nah ini. Jadi sembelihan ini yang menghadap ke kiblat. Kemudian bertakbir, kemudian berdoa. Tetapi kemudian hukum ini penting ini. Wala ya'kulu al-mudhahi syai'an min al-udhiyah al-mandhura wa ya'kul min al-tatawwu biha wa la yabi'u minha. Dan tidak boleh orang yang berkorban itu mengambil sebagian daging. Ya, kalau korban itu korban wajib, yaitu dinazarkan. Tetapi boleh wa ya'kul min al-tatawwu biha wa la yabi'u minha. Boleh kalau orang yang berkorban itu adalah korban sunnah. Boleh dia mengambil, tapi itu tidak boleh menjual. Nah, ini juga sering dan bagus kita fokuskan. Pertama, kalau korban kita itu korban wajib, misal berbenazar, nazar menjadi wajib, maka kita sang korban kita kan membayar sedikit tidak boleh. Tidak boleh, walaupun sekilo tidak boleh. Semua diberikan kepada orang lain, pakai miskin atau dengan sugi boleh, tapi jadi hadiah. Pokoknya kita tidak boleh, kita tidak boleh berkorban. Berapa yang seniman terbaik, anak terbaik boleh, kita yang boleh. Karena bernazar itu kita yang bernazar, kita tidak boleh. Seniman baik dan milah bekando. Milah bekando. Jadi ini hukum taklif ini kan dia sifatnya adalah personal, individual sifat. Kita gawe kita lain, kita gawe kita berdosa, kita gawe salah kita berdosa, kita gawe salah kita berarti kesebenar. Ya, sebenarnya seperti itu. Jadi kalau kita bernazar, hukum bernazar itu ke kita pribadi. Jadi muslimin yang terbaik kan, kalau tidak boleh kita cicip, boleh dikasih anak-anak, tapi kita tidak boleh. Oke, tidak boleh. Nah ini. Kemudian nantiaran itu kalau dia bernazar. Tapi kalau dia tidak nazar, artinya tidak wajib, udhiyah ini tidak wajib, maka boleh. Bahkan sunnah. Sunnahnya dibagi tiga. Sunnah bagi orang yang menyembelih diambil sepertiganya. Kemudian berikutnya pada fakir miskin diberikan sembelihnya sebagai sedekah. Kemudian pada orang kaya diberikan sebagai hadiah. Mungkin barang itu pun kalau mereka menerima yang boleh dia tolak boleh, atau diambil sedikit untuk sebagai berkah saja boleh. Tetapi ini bahwa udhiyah nikah adalah dia diberikan untuk semua. Kenapa? Karena alasannya yaumul akli wasyurbi, hari makan. Jadi semua diberikan. Termasuk juga untuk orang non-muslim. Non-muslim juga boleh dia diberikan. Tetapi syaratnya non-muslim yang tidak memerangi Islam. Kalau orang non-muslim yang memerangi Islam itu tidak boleh diberikan. Tapi kalau dia bersahabat dengan kita, bertetangga dengan baik dengan kita, itu tidak apa-apa. Jadi dalam Majmu' Imam Nawawi mengatakan boleh diberikan kepada non-muslim. Karena nanti kan kalau menjadi rahmah, jadi pengikat rahmah, itu boleh kita berikan kepada non-muslim. Nah ini kalau yang kemudian berikutnya masalah nanti ini, masalah yang berkaitan dengan bagaimana hukum kita korban di masjid. Mungkin beberapa orang menyampaikan seperti di YouTube juga ada, kita lihat. Baru saja juga ditanya. Ada orang bertanya, dia menyampaikan nafiran di YouTube, ya, kirim ke tiang. Menyampaikan ke tiang wajib dan tidak boleh katanya. Jadi begini maksudnya, masjid itu adalah tempat yang harus tidak boleh kotor, kan?
Sampai Nabi SAW menyebut di dalam hadisnya, ada suara juga, siapa yang berludah di masjid, maka untuk menutup kafarahnya, kafarah berludah artinya penutup dosa berludah itu adalah dengan menimbun yang tangan. Jadi bertinju, nikah dan kangkung, harus tertutup di masjid ini. Masjid apa lelehan ini di masjid, kalau itu lelehan apa? Di masjid. Jadi itu yang tidak boleh. Kemudian kali lagi hukum amalnya itu bukan masjid namanya, lelehan bukan hukum masjid, ini yang masjid. Jadi kalau berkorban di masjid itu ya nggak boleh akan mengotori masjid. Tapi kalau di halaman masjid boleh di halaman masjid. Kemudian bagaimana dengan saudara niki? Harus saudara niki harus dia dibersihkan, walaupun dia di halaman harus dia bersihkan. Mungkin nanti ada orang yang menginjaknya, kita kedusan menginjaknya itu tidak boleh. Kemudian berikutnya dengan air. Bagaimana orang menyucinya korban tempe atau sapi misalnya orang di masjid, kemudian dengan air dan kebaikan masjid boleh juga niki. Maksudnya barang niki, masjid niki kan wakaf. Wakaf itu yang mengaturnya adalah nazir. Nazir ini kan penanggung jawab wakaf. Tetapi nazir itu tidak banyak berfungsi makin ini. Nazir ini tidak berfungsi. Yang berfungsi ini adalah takmir. Takmir atau pengurus masjid. Zaman ini. Niki kan mungkin juga wakaf. Mana niki kan? Tanah niki kan wakaf. Bang masjid kan wakaf. Kita bertanya, siapa nazirnya wakaf masjid ini? Mungkin ini tidak tahu ya. Saya nazir coba. Tapi kalau kita bertanya siapa takmirnya, baru kita tahu. Siapa di sini yang diangkat pada waktu rapat sebagai pengurus masjid niki. Pengurus jadi ketua daripada niki, ketua takmir masjid. Dia yang nakiaran urus tentang air, tentang niki, anggota berarti. Kalau dia sudah nakiaran memberikan kebolehan itu boleh, karena takmir itu seperti nazir. Boleh dia nakiaran niki memberikan keputusan. Sama seperti nanti kepala desa, sama seperti ulil amri. Jadi ulil amrinya di sini adalah takmir masjid. Dia yang kalau ngorbannya ke nakiaran balik masjid itu, oh silah, tidak ada masalah. Kalau memang kebiasaan misalnya ini sudah boleh, sudah biasa orang nakiaran ngorban masjid, silakan. Artinya di halaman masjid. Tapi kalau di tempat itu tidak terbiasa, di tempat itu tentu kita harus meminta nabiaran kesepakatan dari masyarakat. Masyarakatnya kita dengar kesepakatan sehingga tidak menimbulkan fitnah. Jadi ini kembali kepada nabiaran wakaf sebenarnya, pada wakaf. Biasanya orang wakaf masjid juga, wakaf tanah, wakaf masjid. Itu dia berwakafnya sifatnya umum, pokoknya untuk masjid, hanya untuk seluruh kemaslahatan masjid. Nah, memang korban itu tidak termasuk, tidak ada kaitannya masjid dengan orang korban, tidak ada kaitan korban dengan masjid, tidak ada kaitan. Tetapi masjid itu adalah tempat orang biasa ngumpul, tempat biasa ngumpul di masjid. Makin aja mau dia nanti ada niki tahlilan, misalnya orang meninggal dunia tahlilan niki. Itu tidak ada jawab ketua dengan wakaf, juga tidak ada dia sebut nikah. Tetapi itu kan tempat kita ngumpul, di masjid tempat kita ngumpul. Sehingga Nabi banyak memfungsikan masjid, banyak difungsikan. Kalau misalnya masjid itu Nabi memerintahkan rapat haram juga sering di masjid. Nabi roh makan juga di masjid. Itu masjid tempat kita berkumpul biasa. Selama di Bali masing-masing, yo hari penggawin, hari penbali, pun masjidnya untuk kita semua. Hanya satu yang di masjid itu tidak baik untuk dilakukan. Satu hal yang tidak baik untuk dilakukan, dua hal yang tidak baik untuk dilakukan. Pertama, jual beli, kurang bagus jual beli di masjid. Okay? Nah, kemudian kenapa? Karena dengan jual beli ini bergerak sehingga bil. Yang kedua itu qadha, memutuskan masalah. Putusan masalah dengan sofistik pasti karena biur nanti. Orang yang menuntut, orang yang menggugat, orang biur masjid. Dua hal ini tidak baik dilakukan di masjid. Selain itu, silakan dengan kesepakatan
takmir masjid. Kalau tidak biasa tempat itu, orang nanti orang ini untuk udhiyah, untuk korban yang tidak usah. Tapi kalau biasa live, masjid ini pada santri, kalau live ini biasa ada dolon waru dan ini kita biasa bekerja tanpa kiai live bisa, karena ini kan silakan. Karena dia tidak terkait dengan masalah wakaf. Niki hal-hal yang terkait dengan masalah udhiyah atau masalah berkorban. Karena disampaikan, misal mungkin ada sampean korban untuk orang sudah